Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar apa yang nanti akan didapatkan setelah mempelajari materi ini. Kompetensi dasar yang akan didapatkan adalah KD 3.3 memahami proses routing dan KD 4.3 tentang mengkaji jenis-jenis routing. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang akan didapatkan setelah mempelajari materi ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep routing. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis protokol routing. Yang ketiga, mempresentasikan konsep routing. Kemudian materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, routing dan routers. Yang kedua, prinsip dan cara kerja routing. Yang ketiga, protokol routing. Sebelum kita masuk ke dalam routing, kita harus tahu apa itu routing. Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket, sedangkan perangkat yang melakukan routing itu adalah router. Selanjutnya, routing itu dibagi menjadi dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Apa itu routing statis? Routing statis adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah untuk routing statis lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sedangkan kekurangannya, apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Yang kedua adalah routing dinamis atau dynamic routing. Routing dinamis adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Dan untuk kekurangannya adalah membutuhkan sumber daya jaringan yang lebih besar, misalkan CPU dan memori, sehingga performa jaringan dapat menurun. Di sini saya akan menjelaskan tabel perbedaan routing statis dengan routing dinamis. Sebelah kiri ada tabel statis routing atau statis routing, yang sebelah kanan adalah dynamic routing. Perbedaannya yang pertama, untuk statis routing adalah tabel routing dibuat dan dihapus secara manual oleh administrator. Untuk dynamic routing, tabel routing dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Yang kedua, untuk statis routing, perubahan dilakukan secara manual. Untuk dynamic routing, perubahan routing dilakukan secara otomatis. Yang ketiga, untuk static routing tidak menggunakan protokol routing,
sedangkan dynamic routing menggunakan protokol routing. Yang keempat, untuk static routing tidak melakukan update tabel routing ke router-router lain. Dan untuk dynamic routing melakukan update tabel routing secara periodik. Yang kelima, untuk static routing itu lebih aman, dan untuk dynamic routing kurang aman. Yang keenam, static routing tidak banyak menggunakan sumber daya, sedangkan dynamic routing lebih banyak menggunakan sumber daya. Dan yang terakhir, untuk static routing cocok digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah, sedangkan dynamic routing cocok digunakan untuk jaringan menengah hingga besar. Untuk cara kerja routing statis, di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Di sini dari penjelasan ini kita bisa tahu macam-macam routing dan perbedaannya serta cara kerjanya. Saya akhiri dulu, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua dan dapat diaplikasikan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.